Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Zahra Kusuma Dewi. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi kelas 1C dengan NPM 2310 6310 382. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Ade Andri Hedriandi sebagai dosen pengantar literasi digital. Baik, pertama-tama saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas ataupun terbata-bata pada prosesnya. Untuk itu, saya akan mulai ke materi pertama, yaitu perkembangan email dari masa ke masa. Pengertian dan fungsi email. Email sendiri merupakan singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Secara harfiah, email merupakan metode penulisan, pengiriman, dan penerimaan pesan melalui sistem komunikasi elektronik berupa internet. Kehadiran email membuat proses surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dilakukan tanpa harus mengirimkannya melewati pos. Kalau dulu kita suka surat menyurat melalui tangan atau manual dan mengirimkannya ke pos, itu kan lumayan ribet ya. Nah, dengan hadirnya fitur email ini menjadi kita lebih mudah untuk melakukan surat menyurat tanpa harus pergi ke pos. Fungsi utama email sendiri seperti yang dijelaskan oleh saya, yaitu mengirim dan menerima pesan melalui internet. Fungsi email lainnya yaitu bisa untuk mendaftar akun media sosial dan beberapa situs lainnya, dan juga untuk sebagai sarana promosi barang atau jasa. Cara kerja email sendiri, yang pertama-tama di komputer pengirim harus mengisi format berupa untuk siapa, dari siapa, subjeknya siapa, dan pesannya apa. Lalu, jika format itu sudah terisi dan pengirim sudah mengirim emailnya, email tersebut akan mengirim pesannya ke email server. Nah, email server sendiri berkomunikasi dengan DNS untuk mencari email server penerima. Jika sudah ditemukan, email server pengirim akan mentransfer pesan ke mail server penerima. Nah, ketika penerima mengakses email klien, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Sejarah perkembangannya email bisa dimulai dari tahun 1971 oleh Roy Tomlinson, seorang mantan MIT-an yang bekerja pada sistem operasi Tenex untuk BBM Teknologi sebagai kontraktor ARPANET. Nah, Roy Tomlinson ini membuat program electronic mail atau surat elektronik yang kemudian disingkat menjadi email. Tomlinson menggunakan program email lokal yang disebut dengan SND-MSG untuk menyempurnakan aplikasi email yang disebut SPY-NET atau SPYNet. Dibantu oleh teman-temannya, Roy Tomlinson memperkenalkan fitur nyalin dokumen melalui jaringan dan mengirim email pertamanya. Nah, pesan pertama yang dikirim oleh Tomlinson waktu itu berupa QWERTYUIOP atau QWERTYUP. Nah, pesan pertama yang dikirim oleh Tomlinson waktu itu adalah QWERTYUIOP yang merupakan baris pertama pada keyboard komputer. Kemudian pada tahun 1972, Tomlinson berhasil menyempurnakan program email ciptaannya. Program yang ditujukan untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik ini sangat mudah digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, ikon @ atau Akeong juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan @ atau pada. Nah, sejak saat itu standar penggunaan email menjadi nama _ pengguna @nama _ komputer. Disusul kemudian penemuan software untuk pengaturan email pada tahun 1975 oleh John Vitale. Sejak beberapa tahun setelahnya, email kemudian memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Nah, pada perkembangan email,
email ini mulai mengadopsi fitur-fitur yang lebih rapi. Salah satu sistem email komersial pada saat itu adalah Eudora yang dikembangkan oleh Steve Dorner pada tahun 1988. Namun, pada saat itu pengguna email harus membayar layanan tersebut per menit. Bersama dengan penemuan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, email mulai menyediakan fiturnya secara gratis dengan antarmuka web yang lebih ramah oleh beberapa penyedia layanan email seperti Yahoo dan Hotmail. Nah, berikut adalah perkembangan logo email dari masa ke masa, bisa dilihat dari tahun 2004 ke tahun 2023 sekarang. Perkembangannya cukup signifikan ya, karena tahun 2004 tuh cenderung lebih banyak fontnya, dan 2023 cenderung lebih simpel. Yang terakhir, sumber materi. Saya mendapatkan materi tersebut dari kelima sumber ini. Yang pertama ada dari merdeka.com, yang kedua ada dari bakti.kominfo.id, yang ketiga dari maxmonroe.com, yang keempat dari kompas.com, dan yang terakhir ada Akademia Edu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat oleh kalian semua, dan semoga kalian siap untuk menyimak ke materi berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alizar Kusmadewi, dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi kedua, yaitu tentang operating system atau sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang sangat penting dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perumpamaannya, komputer merupakan sebuah kantor besar. Nah, sistem operasi sendiri berperan sebagai bos atau manajer utama di kantor tersebut. Nah, peran ini berguna untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tugas dan fungsi sistem operasi yaitu yang pertama adalah mengelola semua sumber daya komputer seperti CPU atau otak komputer, RAM atau tempat penyimpanan sementara data, dan perangkat keras lainnya. Ini memastikan bahwa program-program yang berjalan tidak saling mengganggu. Yang kedua adalah menjadi tempat penyimpanan, pengambilan, pengembalian, juga pengorganisasian data dan file yang kita miliki di dalam komputer. Yang ketiga, yaitu menjaga keamanan komputer yang mencangkup pengaturan sandi, firewall untuk melindungi dari serangan internet, dan perlindungan lainnya. Cara kerja sistem operasi dalam komputer sendiri yaitu dimulai dari komputer yang dihidupkan, lalu komputer itu akan memberi sinyal kepada OS yang tersimpan di hard disk. Nah, OS tersebut akan menghidupkan CPU, RAM, dan hard drive. Pengguna berinteraksi dengan user interface atau UI guna menyiapkan, mengonfigurasi, dan bahkan memecahkan masalah sistem operasi dan perangkat keras atau hardware yang mendasarinya. UI sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Nah, CLI sendiri berbasis teks, berbentuk command prompt, Linux, dan terminal. Sedangkan GUI berbasis grafis yang menggunakan elemen visual, seperti icon, tombol, jendela, dan menu. Pengaplikasian sistem operasi komputer dalam menghubungkan ke perangkat lain, yaitu yang pertama ada mengontrol proses yang terjadi atau yang sedang berlangsung pada suatu komputer. Yang kedua, mengalokasikannya ke CPU yang berbeda. Jadi dari CPU komputer satu ke CPU perangkat lainnya. Yang ketiga ada mengatur memori internal atau memori dalam sistem untuk memberi instruksi kepada perangkat lain. Lanjut ke pembahasan tentang sejarah perkembangan sistem operasi atau OS. Yang pertama ada generasi pertama, yaitu generasi awal sistem operasi adalah pada tahun 1945 sampai 1955, yang dimana merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan oleh kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas serta manusia masih sering ceroboh atau keliru. Pada generasi awal ini belum ada sistem operasi dan sistem komputer
diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Yang kedua ada generasi kedua, terdapat pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini, dikenalkan batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem operasi seperti FMS atau IBSYS. Generasi ketiga terdapat pada tahun 1965 sampai 1980, di mana sistem operasi ini dikembangkan untuk melayani banyak user, di mana para user berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Selanjutnya, generasi keempat yaitu terdapat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, juga era komputasi mulai tersebar. Selanjutnya ada generasi 5, diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket PC, PDA, netbook, dan notebook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu sistem operasi di perangkat server. Pada generasi ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer dapat dikloning secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja bersama. Cross-platform operating system dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi. Contohnya adalah Linux dan Windows. Terdapat juga iCloud yang diperkenalkan pada generasi ini. iCloud dapat memungkinkan para user atau pengguna untuk mensinkronisasikan data seperti foto, musik, serta dokumen dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Oke, itu aja dari saya. Semoga materi kedua ini cukup bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo semuanya, di sini saya Alessia Kusuma Dewi dan saya ingin menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang aplikasi pencatat keuangan. Nah, apa sih aplikasi pencatat keuangan itu? Sesuai namanya, aplikasi pencatat keuangan adalah solusi modern yang membantu manusia untuk memudahkan kehidupan individu maupun kehidupan berbisnis dalam mengelola, mencatat, dan juga melacak keuangan dengan lebih efisien dan detail, baik secara pengeluaran ataupun pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pencatat keuangan yang berbasis mobile atau mobile based. Aplikasi keuangan yang satu ini hadir pada perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Mereka dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam mencatat dan melacak transaksi keuangan secara mobile. Nah, umumnya aplikasi pencatat keuangan berbasis mobile ini sering digunakan suatu individu untuk mencatat pengeluaran sehari-harinya. Fitur-fitur yang tersedia biasanya cenderung simpel namun berguna, seperti pemantauan saldo rekening, pengingat tagihan, dan kemampuan untuk mengambil foto dan mengunggah kwitansi. Yang mana aplikasi keuangan ini menjadikan aplikasi yang sangat cocok untuk penggunaan sehari-hari seorang individu. Nah, contoh aplikasi keuangan yang berbasis mobile bisa dilihat di sebelah kanan. Ada beberapa list, yaitu pertama ada catatan keuangan, ada cashbook daily expenses, ada expense tracker, ada money manager, expense and budget, money lever, spending manager, dan budget expense tracker, serta lain-lainnya. Yang kedua ada aplikasi keuangan berbasis website atau website based. Aplikasi keuangan website adalah sebuah perangkat lunak yang dapat diakses melalui browser website. Mereka memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak transaksi keuangan secara online dari komputer ataupun perangkat seluler. Fitur utama termasuk pembuat anggaran, pencatatan pengeluaran dan pemasukan, serta laporan keuangan yang dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Fiturnya tidak jauh berbeda dengan versi mobile,
Namun, bisa dibilang ini lebih lengkap dan efisien jika digunakan untuk kebutuhan berbisnis maupun bekerja. Nah, jadi aplikasi berbasis website ini lebih cocok untuk kehidupan berbisnis atau bekerja karena sifatnya yang membutuhkan koneksi internet dan fiturnya yang lebih lengkap. Contoh aplikasi keuangan yang berbasis website di sebelah kanan saya mengambil contoh keuangan app. Bisa dilihat fitur-fitur yang disediakan oleh keuangan app ada data kategori, data transaksi, hutang piutang, rekening bank, data pengguna, ada juga pemasukan, pengeluaran, grafik, kalender, dan total pemasukan dan pengeluaran dan macam-macam. Nah, yang ketiga adalah AI based atau berbasis AI. Aplikasi keuangan ini menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memberikan fitur-fitur canggih dalam pencatatan keuangan. Biasanya memiliki fitur yang lebih canggih dan terkesan futuristik, seperti mengenali pola dalam transaksi, memberi saran investasi, bahkan melakukan analisis untuk masa depan keuangan pengguna yang lebih baik. Contohnya di sebelah kanan ada Clarity Money, bisa dilihat fitur yang disediakan lebih terlihat futuristik dan lengkap seperti recurring expenses, pemberian skor, terus spend and left, tabungan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi keuangan. Yang pertama, yang berbasis mobile, yaitu kelebihannya dapat diakses di mana saja melalui perangkat seluler. Dirancang simpel dengan fitur yang memudahkan pemula dan cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya yaitu tidak selalu memiliki kemampuan analisis, tidak disarankan untuk penggunaan berat seperti pekerjaan yang membutuhkan banyak detail karena keterbatasan fitur. Jadi, aplikasi keuangan berbasis mobile ini lebih cocok digunakan oleh suatu individu yang memang ingin mencatat pengeluaran dan pemasukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu yang berbasis website. Kelebihannya yaitu aksesnya yang lebih universal, fiturnya juga yang lebih banyak, dan kemampuan analisis yang lebih bagus. Seperti memantau anggaran dengan lebih cermat, kolaboratif, atau bisa digunakan berbarengan oleh keluarga maupun tim bisnis. Kekurangannya yaitu tidak sepraktis mobile, tidak selalu gratis, dan cenderung memiliki biaya berlangganan. Oh iya, kekurangan juga aplikasi ini membutuhkan koneksi internet ya. Dan yang ketiga ada artificial intelligence, kelebihannya yaitu dapat menganalisis perilaku keuangan pengguna dan memberi saran tentang keuangan di masa depannya, membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang lebih baik, dapat mengalokasikan secara otomatis ke dalam kategorinya masing-masing. Kekurangannya yaitu memiliki risiko kebocoran data dan juga dapat menyebabkan ketergantungan kepada AI. Kira-kira segitu aja penjelasan dari saya tentang aplikasi pencatatan keuangan ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alizara Kusuma Dewi dan saya akan melanjutkan penjelasan ke materi berikutnya yaitu materi keempat tentang perangkat input dan output pada komputer. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya yaitu perangkat input adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Seperti contoh keyboard dan mouse dan sebagainya. Sedangkan perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Contohnya kayak monitor, printer, dan lain-lain. Perangkat input digunakan untuk memberikan masukan ke komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil keluaran dari komputer. Bagian input dan output komputer. Dalam komputer, bagian input
adalah komponen atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Ini termasuk perangkat seperti keyboard, mouse, webcam, mikrofon, atau bahkan pemindai atau scanner yang memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan ke komputer. Sementara itu, bagian output adalah komponen atau perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer. Ini melibatkan perangkat seperti monitor, speaker, printer, atau bahkan layar sentuh yang digunakan untuk menampilkan informasi atau output yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna. Contoh-contoh komponen input pada komputer, yang pertama ada webcam atau kamera web, yang mana digunakan untuk memasukkan video atau gambar ke dalam komputer. Sering digunakan untuk video konferensi atau streaming. Yang kedua ada keyboard atau papan ketik. Keyboard ini sendiri merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data pada komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta berbagai media bagi para user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Terdapat 3 jenis keyboard, yaitu yang pertama QWERTY, yang kedua ada Dvorak, yang ketiga ada Glockenberg. Keyboard yang biasanya dipakai oleh kita kan keyboard QWERTY ya, yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin TIX. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada typewriter key, yang kedua ada numeric key, yang ketiga ada function key, yang keempat ada special function key. Nah, untuk typewriter key ini adalah merupakan tombol utama dalam input. Tombol ini sama dengan touch pada mesin ketik yang terdiri atas alfabet dan tombol lainnya sebagaimana berikut, seperti backspace yang digunakan untuk menghapus dari arah kiri kursor. Yang kedua ada caps lock untuk menentukan huruf besar dan huruf kecil. Ketiga ada delete untuk menghapus satu huruf atau angka di kanan kursor. Yang keempat ada ESC untuk membatalkan perintah atau menuju ke menu sebelumnya. Yang kelima ada end untuk memindahkan kursor ke akhir baris. Yang keenam ada enter untuk berpindah baris baru secara paksa atau memproses perintah. Yang ketujuh ada home untuk menuju ke awal baris atau ke sudut kiri atas layar. Yang kedelapan ada insert untuk menyisipkan satu huruf atau satu kalimat. Yang kesembilan ada page up untuk melihat dokumen atau lembar kerja satu layar ke atas. Dan yang ke-10 ada page down untuk melihat dokumen atau lembar kerja satu layar ke bawah. Yang terakhir ada tab untuk memindahkan kursor satu tab ke kanan. Yang kedua ada numeric key yang berisi tombol yang terletak di sebelah kanan keyboard, terdiri atas angka dan arrow key. Jika lampu indikator numlock menyala, maka tombol ini berfungsi sebagai angka. Jika lampu indikator numlock mati, maka tombol ini berfungsi sebagai arrow key. Yang ketiga ada function key. Tombol ini terletak pada baris atas, terdiri dari F1 sampai F12. Fungsi tombol ini berbeda-beda tergantung dari program komputer yang digunakan. Yang keempat ada special function key yang terdiri dari tombol Ctrl, Shift, sama Alt. Tombol ini mempunyai fungsi bila ditekan secara bersamaan dengan tombol lainnya. Misalkan untuk memblok menekan bersamaan tombol Shift dan arrow key, untuk menggerakkan kursor menekan bersama Ctrl dan arrow key. Yang ketiga ada mouse atau tikus yang
Gunanya untuk mengontrol kursor di layar komputer dan melakukan pemilihan atau klik pada objek yang ada. Mouse ini merupakan salah satu unit masukan atau input device, yang mana fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse, sesuai dengan pergeseran dan pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya, hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini, mouse dilengkapi dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah-tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Selain itu, ada pula istilah lainnya yang disebut dengan menggeser atau drag, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskan dengan sambil digeser. Drag ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Penekanan tombol kiri mouse secara 2 kali lebih cepat, penekanan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur disebut dengan klik ganda atau double click. Sedangkan menekan tombol kanan mouse 1 kali disebut dengan klik kanan atau right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, and wireless. Terus selanjutnya ada perangkat input lainnya, yaitu floppy disk drive, yang merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpan data floppy disk atau disket. Alat ini juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam disket. Beberapa merek floppy disk drive yang ada di pasaran yaitu Panasonic, Sony, Samsung, dan lain-lain. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh-contoh komponen output pada komputer. Yang pertama ada monitor atau layar komputer. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda-beda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuknya yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuknya yang tipis dengan layar datar atau flat. Alat ini berfungsi untuk melihat hasil atau perintah yang diberikan pada komputer monitor berwarna jenis CGA atau Color Graphic Adapter yang mampu menampilkan 16 warna dengan resolusi 640x200. Untuk jenis EGA atau Enhanced Graphic Adapter, dalam menampilkan warna atau resolusi mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan CGA. Sedangkan jenis VGA atau Super VGA atau bisa disebut dengan Video Graphic Array memiliki kemampuan untuk menampilkan 16 warna pada modus teks dan 256 warna pada modus grafik. Secara umum, jenis-jenis monitor ada beberapa, yaitu yang pertama ada cathode ray tube atau CRT, yang mana bekerja melalui aliran elektron dari alat semacam elektron gun, difokuskan dan diarahkan ke medan magnet. Yang kedua ada LCD atau liquid crystal display, yang mana hal ini yang satu ini lebih familiar untuk kita ya. LCD dikenal sebagai monitor flat atau datar dengan resolusi rendah yang memiliki kemampuan menampilkan warna sampai jutaan. LCD menggunakan persenyawaan cair yang mempunyai struktur molekul polar dan diapit oleh 2 elektrode yang transparan. Yang ketiga ada panel layar plasma.
yang mana adalah jenis display panel datar umum untuk besar TV menampilkan, biasanya berukuran 80 cm atau lebih besar. Yang kedua ada speaker atau pengeras suara, yang mana speaker ini menghasilkan suara atau audio dari komputer, termasuk musik, suara efek, atau suara berbicara pada permainan atau aplikasi. Nah, speaker sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah tweeter, yang biasanya berukuran lebih kecil, dan mid-range adalah speaker yang umumnya berukuran sekitar 3. Nah, speaker memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tweeter, yang merupakan speaker yang biasanya berukuran kecil atau 0,5 inci. Yang kedua ada mid-range, speaker yang umumnya berukuran sekitar 3-4 inci. Yang ketiga ada mid-bass, yang memiliki diameter 5-7 inci. Yang keempat ada subwoofer, yang paling besar atau memiliki ukuran sekitar 8-10 inci. Yang ketiga ada printer atau alat pencetak, yang mana digunakan untuk mencetak dokumen fisik, gambar, atau laporan dari data yang ada dalam komputer. Pada saat ini tuh terdapat macam-macam jenis printer dengan kecepatan, kualitas, model, dan sistem percetakan yang berbeda-beda. Media pencetakan juga bermacam-macam, mulai dari kertas printer bersambung atau continuous form, kertas HVS ukuran A4, folio, dan lain-lain. Jenis-jenis printer yaitu yang pertama ada line printer, yang mana merupakan printer yang mempunyai kemampuan untuk mencetak satu baris kata-kata dalam satu saat. Yang kedua ada printer dot matrix, yang mana merupakan pencetak yang resolusi cetaknya masih sangat rendah, atau bisa dibilang kurang baik. Yang ketiga ada inkjet printer, yang merupakan alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak dan kualitas untuk mencetak gambar juga cukup bagus. Yang keempat ada laser printer. Sebagian dari laser printer bentuknya mirip dengan mesin fotokopi ya. Daya cetaknya juga cukup banyak, bisa mencapai lebih dari 10 lembar per menit. Kualitas hasil cetaknya juga sangat bagus sehingga mirip sekali dengan aslinya. Selain itu, hasil cetakan juga cepat kering. Tetapi minusnya harga printer ini lumayan mahal. Yang kelima ada plotter, yang merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Gambar yang dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualkan efek dari segala kegiatan yang ada. Yang keenam ada inkjet plotters, yang mana merupakan plotter jenis lain yang bisa menghasilkan berbagai image dengan menggunakan semprotan tinta dan berbagai warna, yang mana warna ini kemudian akan menempel pada kertas yang tergulung pada sebuah drum. Inkjet plotter dapat menghasilkan berbagai kombinasi warna secara cepat, tenang, dan tepat. Yang ketujuh ada printer digital, yaitu yang mana memiliki mutu dan kualitas gambar hasil cetak foto dan dari printer inkjet. Dan yang terakhir ada printer digital. Oke, contoh yang tadi merupakan beberapa dari sekian banyak contoh dari perangkat input dan output yang ada. Jadi maaf apabila saya kurang lengkap dalam menyebutkannya. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang perbedaan perangkat input dan output. Yang pertama ada perangkat input, digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer, seperti keyboard atau mouse, dan juga digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan hasil keluaran dari komputer kepada pengguna, juga memberikan masukan ke komputer.
Oke, kira-kira segitu aja penjelasan saya tentang materi perangkat input dan output ini. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaklengkapan materi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu tentang hard disk drive dan solid state drive. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD yang menurut Wikipedia adalah sebuah komponen perangkat keras untuk penyimpanan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Maka dari itu dapat diartikan bahwa HDD hard disk merupakan tempat penyimpanan magnetik yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data. Fakta tentang HDD yang pertama adalah salah satu jenis perangkat penyimpanan data yang stabil atau non-volatile. Oleh karena itu, HDD bisa menyimpan data dalam waktu yang lama meski komputernya dimatikan. Yang kedua, memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Kapasitas HDD saat ini bisa mencapai beberapa terabyte atau TB hingga beberapa puluh TB, tergantung pada modelnya. Yang ketiga, yaitu HDD dapat menyimpan data tanpa memerlukan pasokan listrik terus-menerus, yang membuatnya cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. Yang keempat, HDD dapat diganti atau di-upgrade dengan mudah pada sebagian besar komputer, sehingga kita dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan tanpa harus mengganti seluruh sistem. Komponen HDD berisi yang pertama ada piringan atau platter yang merupakan cakram datar yang terbuat dari bahan magnetik. Biasanya dilapisi dengan lapisan tipis yang bisa direkam. Data disimpan pada piringan dalam bentuk magnetis. Sebagian besar HDD modern memiliki beberapa piringan yang dipasang pada poros yang sama. Yang kedua ada aktuator atau actuator arm, yaitu adalah mekanisme yang menggerakkan kepala pembaca atau penulis ke posisi yang benar di atas piringan. Gerakan aktuator memungkinkan kepala pembaca dan menulis data di lokasi yang tepat pada piringan. Yang ketiga ada spindle, yaitu komponen poros yang berfungsi untuk menahan putaran dan sekaligus memutar platter. Spindle memutar piringan dalam kecepatan yang diukur dalam RPM atau revolution per minute. Biasanya pada kecepatan 3.600 hingga 7.200 RPM. Yang keempat ada kepala pembaca atau penulis atau bisa disebut read or write head, yaitu bagian yang mengapit di atas dan di bawah piringan. Digunakan untuk membaca data yang tersimpan pada piringan dan untuk menulis data baru pada piringan. Kepala ini mampu bergerak ke posisi yang berbeda di atas piringan untuk mengakses berbagai bagian dari piringan. Bisa dilihat di sebelah kiri atas komponen HDD. Ada spindle yang terletak di tengah-tengah platter, red or white head yang berbentuk seperti jarum, dan actuator arm. Dan selanjutnya kita masuk ke SSD atau solid state drive, yang menurut Wikipedia adalah perangkat penyimpanan wujud padat yang menggunakan rakitan rangkaian terpadu untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori kilat dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Berbeda dengan HDD, SSD menggunakan teknologi semikonduktor atau flash memory tanpa piringan berputar untuk penyimpanan data. Bisa dilihat ya di sebelah kanan, lumayan berbeda ya. Bentuk SSD dengan HDD yang mana SSD lebih dibilang cukup simpel ya. Dan selanjutnya kita masuk ke fakta tentang SSD. Yang pertama, SSD tidak memiliki bagian mekanis. Tidak ada piringan yang berputar atau kepala pembaca yang bergerak. Sebagai gantinya, SSD menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data. Yang kedua, SSD memiliki bentuk lebih ringan dan tipis. Ini membuatnya ideal untuk perangkat portable yang memerlukan desain tipis dan ringan. Jadi SSD ini
bisa dengan mudah dibawa kemana saja ya, karena bentuknya yang ringan dan tipis. Dan selanjutnya, SSD umumnya menggunakan lebih sedikit daya daripada HDD. Hal ini bisa menghasilkan penggunaan daya yang lebih rendah pada perangkat laptop, yang pada gilirannya bisa meningkatkan masa pakai baterai. Yang terakhir, SSD memiliki waktu akses acak yang lebih cepat, yang berarti data bisa diakses lebih cepat dari berbagai lokasi di perangkat penyimpanan. Komponen SSD bisa dilihat di tengah-tengah, ada memori atau buffer, NAND flash, dan controller. Yang pertama ada NAND flash atau sel memori, komponen utama dalam SSD yang digunakan untuk menyimpan data. Sel memori NAND flash adalah jenis memori non-volatile yang tidak memerlukan daya listrik untuk menjaga data tetap tersimpan. Jadinya ini tipenya sama kayak HDD ya, karena dia sama-sama non-volatile. Yang kedua ada controller atau controller adalah sirkuit terpadu yang bertanggung jawab atas mengelola operasi penyimpanan dan akses data pada SSD. Ini mencakup mengatur pembacaan dan penulisan data, menangani wear leveling atau penggunaan sel memori yang merata, dan mengoptimalkan kinerja SSD. Yang ketiga ada buffer atau cache. Beberapa SSD memiliki cache drum yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum data ditulis ke sel memori NAND atau saat data diambil. Ini memungkinkan kinerja yang lebih baik dalam situasi dengan banyak akses data acak. Selanjutnya ada perbedaan HDD dengan SSD, yaitu yang pertama, HDD menggunakan piringan berputar yang dilapisi dengan bahan magnetik untuk menyimpan data. Data dibaca dan ditulis dengan kepala pembaca yang bergerak di atas piringan, sedangkan SSD menggunakan sel memori NAND flash yang tidak memiliki bagian mekanis. Data disimpan dalam bentuk sirkuit elektronik dan tidak memerlukan pergerakan fisik untuk akses. Yang kedua, HDD memiliki waktu akses yang lebih lambat karena kepala pembaca harus bergerak ke posisi yang benar di atas piringan. Sedangkan SSD memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat daripada HDD, karena tidak ada pergerakan mekanis yang diperlukan. Yang ketiga, HDD masih umum digunakan untuk kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang biasanya lebih terjangkau per gigabyte. Sedangkan SSD memiliki kapasitas yang semakin besar, tetapi biaya per gigabyte-nya lebih mahal dibandingkan HDD. Yang keempat adalah HDD biasanya cocok digunakan untuk penyimpanan data besar yang jarang diakses, seperti penyimpanan arsip. Sedangkan SSD umumnya memiliki kinerja yang lebih tinggi, terutama dalam hal membuka aplikasi, memuat file, dan tugas-tugas yang melibatkan akses data acak. Yang kelima, HDD lebih rentan terhadap guncangan karena piringannya yang berputar dan kepala pembaca yang bergerak. Sedangkan SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak memiliki komponen mekanis yang rentan terhadap kerusakan akibat guncangan. Yang keenam, HDD memiliki komponen mekanis yang bergerak yang berarti ada potensi kerusakan lebih cepat dibandingkan SSD. Sedangkan SSD memiliki teknologi pengendalian wear leveling, meratakan pemakaian sel, dan memperpanjang masa pakai SSD. Yang ketujuh, HDD mengonsumsi lebih banyak daya, terutama saat booting dan dalam situasi akses data yang intensif. Sedangkan SSD lebih hemat energi daripada HDD karena tidak ada komponen mekanis yang memerlukan daya untuk berputar atau bergerak. Yang kedelapan, HDD memiliki komponen mekanis yang membuatnya lebih berat, lebih tebal, dan memiliki ukuran fisik yang lebih besar. Sedangkan SSD biasanya lebih ringan, lebih tipis, dan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan HDD.
Yang ke-9, HDD menghasilkan suara seperti berputar dan gerakan kepala pembaca saat beroperasi, sedangkan SSD hampir tanpa suara karena tidak ada komponen mekanis yang bergerak. Yang terakhir yaitu HDD cenderung memiliki umur yang lebih pendek daripada SSD dikarenakan faktor rentan terhadap guncangan dan kecepatannya yang kurang maksimal. Sedangkan SSD cenderung memiliki masa pakai yang lebih panjang daripada HDD karena faktor seperti kecepatan, daya tahan terhadap guncangan, dan ketahanan terhadap suhu yang lebih baik. Oke, segitu aja penjelasan saya tentang hard disk drive dan solid state drive. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alezar Kusmadewi, dan di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu komputer dan akuntansi. Nah, apa itu komputerisasi akuntansi? Kita mulai dulu dari komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses informasi, menjalankan perangkat lunak, dan melakukan berbagai tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Sedangkan akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan dan kegiatan keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi untuk tujuan pengelolaan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan peraturan keuangan. Nah, maka dari itu, komputerisasi akuntansi adalah perangkat lunak secara sistem yang mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan perusahaan, di mana komputer digunakan sebagai media teknologi yang akan menjalankan sistem akuntansi, mulai dari mengolah suatu transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, fungsi komputer pada masa depan akuntansi, yaitu yang pertama, komputer akan berperan besar dalam mengotomatisasi sebagian besar tugas akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, penyelesaian laporan keuangan, dan sebagainya, karena kinerja komputer yang lebih efektif dan minim risiko. Yang kedua, komputer akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin lama semakin canggih untuk menggali wawasan lebih dalam dari data keuangan, seperti mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin sulit dideteksi oleh kita para manusia. Yang ketiga yaitu dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih, komputer akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data keuangan, termasuk melalui enkripsi dan pemantauan keamanan yang lebih kuat yang akan diciptakan di masa depan nanti. Yang keempat ada komputer akan mendukung penyimpanan data keuangan yang besar dan terstruktur, memungkinkan perusahaan untuk mengelola volume data yang semakin meningkat. Yang kelima, ada komputer akan membantu sang pengguna dalam mengambil keputusan strategis dengan menyediakan analisis data yang komprehensif. Yang terakhir, komputer akan mendukung pelaporan keuangan real-time yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi keuangan yang lebih cepat dan akurat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin canggihnya teknologi yang dimiliki oleh komputer, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan analisis data, maka semakin tinggi tingkat efisiensi komputerisasi akuntansi di masa depan untuk menganalisis tren dan laporan keuangan, memprediksi risiko, dan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan perusahaan maupun seseorang. Hal ini dapat membentuk tingkat efisiensi yang tinggi dari mulai proses kerjanya yang cepat dan pengeluaran biaya yang lebih hemat, dalam kasus sebuah perusahaan. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan dampak negatif seperti mengecilnya lapangan kerja dan ketergantungan pada teknologi atau artificial intelligence. Sejarah komputerisasi akuntansi sendiri bermula pada pencatatan data keuangan yang dilakukan secara manual
yaitu dengan menggunakan kertas, dan itu berlangsung hingga tahun 1980-an. Namun, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pencatatan keuangan sistem manual ini secara perlahan mulai ditinggalkan. Saat ini, sebagian besar atau bahkan hampir semua perusahaan sudah menggunakan pencatatan keuangan dengan menggunakan sistem komputer karena dinilai lebih efisien dan efektif. Pencatat keuangan akuntansi dengan menggunakan komputer inilah yang kemudian disebut dengan komputerisasi akuntansi atau sistem akuntansi berbasis komputer. Setelah saya menjelaskan tentang sejarah dan pengertian komputerisasi akuntansi, saya akan menyebutkan manfaatnya, yaitu adalah yang pertama, akses data yang lebih mudah karena informasi yang tersimpan di dalam database komputer secara langsung akan lebih akurat karena telah diprogram dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, proses pencarian data menjadi lebih cepat dan aktivitas value chain bisa lebih efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, efisien adalah hal mutlak yang dibutuhkan agar dapat menghemat waktu. Yang kedua yaitu adalah tingkat akurasi yang tinggi. Sistem komputer dapat didesain dengan tingkat akurasi yang tinggi agar bisa mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Data yang didapat bisa dipastikan tidak akan keliru, tidak diinput 2 kali, dan memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Penambahan dan pengurangan data akan dilakukan oleh perangkat lunak sehingga menjadi tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada efisiensi yang tinggi dengan data yang akurat dan sistem pencarian komputerisasi tentunya akan meningkatkan efisiensi. Pekerjaan seperti mencari dan menyimpan data menjadi lebih mudah dilakukan dengan sistem akuntansi berbasis komputer atau komputerisasi akuntansi. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit dibandingkan jika kita mencari dan mendata secara manual. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.